Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insyaallah kita malam ini akan melanjutkan yakni pembahasan baca kita tentang fikih Asmaul Husna. Kita sampai di yakni poin yang ke-47, yaitu Al-Karimul Akram, yaitu nama Allah Al-Karim, Al-Karimul Akram. Memang nama bahasa Arab ini lebih pas kalau diterjemahkan, diterangkan dengan penjelasan pakai bahasa Arab. Sebab kalau diartikan ke bahasa Indonesia tidak mewakili. Al-Karim ini sendiri apa biasanya diterjemahkan? Ya, lihat konteksnya, yang maha mulia, begitu kan? Jadi ternyata maknanya luas sekali. Dan qala muallif hafizallahu ta'ala, ammal karimu faqad warada fi salasati mawadhi'ah. Qala ta'ala, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Adapun yang nama Al-Karim, maka ini datang di dalam Al-Quran ada 3 tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri karena manfaatnya untuk dia. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur tidak mau bersyukur, fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sesungguhnya Rabbku Ghaniyun Karim. Ghaniyun ini maha kaya, Karim, ya, Karim itu aja, Karim. Ya, kalau diartikannya maha mulia. Jadi tadi maknanya itu diantara maknanya. Karim, Ghaniyun Karim. Kemudian ini surah An-Naml ayat 40. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa sih yang menjadikan kau terperdaya? Yani bi rabbika, sehingga tidak mau taat kepada Rabbmu Al-Karim. Al-Karim yang maha mulia. Demikian juga wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, fa ta'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ala qiraati man qara'a bi raf'il karim ala annahu sifatun lirabb. Jadi ayat ini, ya Rabbul Arsyil Karim, ada Karim di situ. Ya ini kalau ini mengikuti atau berdasarkan bacaan orang yang membaca dengan merofakkan Al-Karim. Al-Karim menjadi sifat Ar-Rabb. Tapi di situ Al-Karim di ayat ini Arsy. Tapi ada juga yang baca Al-Karimu menjadi apa? Sifatnya Rabb. Wa ammal akram,
Faqad warada fi maudhi'in wahid. Adapun nama Al-Akram ini ada di satu tempat. Wa huwa qauluhu ta'ala Iqra wa rabbukal akram, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Alaq, Iqra wa rabbukal akram, bacalah wa rabbukal akram, dan Rabbmu yang maha mulia, Al-Akram. Nah, di sini baru kita masuk ada makna-makna Al-Karim ini banyak sekali. Qala mu'allif wal karimu huwal kasirul khair al-adhimun naf' wa huwa min kulli say'in ahsanuhu wa afdaluhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala wasafa nafsahu bil karam kama bil ayatil mutaqaddimah. Al-Karim yaitu dia yang banyak kebaikannya dan agung manfaat, besar, ya, berikan besar manfaat. Dan Al-Karim min kulli syai', kalau dari segala sesuatu, maka Al-Karim ini adalah ahsanuhu wa afdaluhu, yang paling bagus dan yang paling afdal dari sesuatu. Ini bisa bermakna karim, maka yang mulia, berarti yang paling bagus dan yang paling afdal. Yang paling bagus dan yang paling afdal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan Al-Karam sebagaimana di ayat-ayat yang lalu. Wa wasafa kalamahu bil karam. Demikian juga Allah mensifati firman-Nya, ini Al-Qur'anul Karim, dengan Al-Karam ini. Kama fi qoulihi ta'ala innahu laqur'anun karim. Dia firman Allah Ta'ala, sesungguhnya ia adalah Al-Qur'an, sungguh benar-benar Al-Qur'an, Qur'an Karim. Allah mensifati Qur'an dengan Karim, yaitu kathirul khairi, yaitu banyak sekali kebaikannya. Al-Quran itu kitab yang banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Ghazirul ilmi, banyak sekali ilmu yang bisa digali dari Al-Quran. Fakullu khairin wa ilmin innama yustafadu minal Quran. Maka setiap kebaikan dan ilmu sesungguhnya yaitu diambil dari Al-Quran. Yustafad min Al-Quran. Jadi Al-Quran itu disifati oleh Allah banyak kebaikannya. Maka ini sebaik-baik kalam Allah. Sebaik-baik ucapan ini ucapan Allah, kalamullah, firman Allah. Maka sebaik-baik bacaan itu juga kalamullah, Al-Quranul Karim. Banyak kebaikan dan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa diambil dari Al-Quran. Wa wasafa arsyahu bidzalik kama fi qoulihi fa ta'alallahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Dan Allah Ta'ala juga mensifati arsy-Nya dengan Al-Karam, menyebutnya dengan sifat dengan Al-Karim. Kama qala Ta'ala, bagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya, fa ta'alallahu al-malikul haq, maha tinggi Allah al-malikul haq, la ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Dia, Rabbul arsyil karim, Rabb pemilik arsy al-karim. Ai ala qiraati man qara'a bil kasri ala anahu sifatun lil ars. Ini mengikuti bacaan orang yang membaca dengan kasroh al-karimi, al-karimi ala anahu sifatul lil ars, bahwasanya ini ada sifat ars, ars yang mulia. Maksudnya yaitu husnul manzar bahil syakal, yaitu bagus sekali manzar, ya, kalau dilihat
dan bentuk yang paling indah, bentuk yang sangat bagus. Wa wasafa bidzalika sawabahu al-azim, sawabahu al-azima wa na'imahu al-muqim alladhi a'addahu li'ibadihi al-mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mensifati pahala Allah yang agung dengan Al-Karam ini. Dan juga nikmat-nikmatnya yang terus-menerus yang disiapkan, disediakan oleh Allah Ta'ala untuk para hamba-hambanya yang mukmin, hamba-hambanya yang beriman. Qala Ta'ala lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka derajat di sisi Rabb mereka dan ampunan serta rezeki yang karim. Wa qala ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami akan hapuskan dari kalian amal-amal kejelekan kalian dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, karimah. Wa madkhal karim wa thayyibul hasan as-salimu minal afati wal ahad wa minal humumi wal ahzan wa minal munisatu wal mukaddiran. Artinya tempat yang mulia yaitu tempat yang mulia, yaitu tempat yang thayyibul hasan, yang bagus, baik sekali, yang selamat dari apa, tidak ada cacat dan celahnya. Ya Allah, ini apa? Surga. Tempat yang mulia, tempat yang sangat bagus, yang tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada kesedihan di dalam surga, tidak ada kelelahan, kecapean, tidak ada. Ini. Demikian juga wasofa bidzalika ma katsura khairuhu wa hasuna maqdaruhu minan nabat wa ghairihi. Demikian juga Allah mensifati dengan Al-Karim ini, yaitu sesuatu atau tumbuhan yang banyak kebaikannya dan bagus pemandangannya. Kalau dipandang dilihat bagus. Ini untuk tumbuhan dan yang lainnya. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim, min kulli zaujin karim. Apakah tidakkah mereka melihat, jadi memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu min kulli zaujin karim, dari tumbuhan yang zaujin karim, pasangan-pasangan yang karim, yang banyak kebaikannya dan indah untuk dipandang. Ini semua menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lafdhu al-karam lafdhun jami'un lil mahasini wal mahamid la yuradu bihi mujaradul i'ta bal al-i'ta'u min tamami maknahu. Nah, di sini perhatikan, kalau karim ini maha mulia, ada jadikan karim ini mungkin maha mulia, mungkin banyak pemberian, banyak suka memberi, maka disebutkan al-karam ini yaitu lafaz yang mencakup semua kebaikan-kebaikan dan pujian-pujian, mencakup semua jenis kebaikan dan pujian-pujian.
Dan tidak dimaksudkan hanya sekedar i'ta, bukan hanya sekedar memberi, pemurah kemudian banyak memberi misalkan, tidak hanya itu. Bahkan al-i'ta, maha memberi atau suka memberi, ini adalah min tamami maknahu, di antara kesempurnaan maknanya. Walau qad warada an ahli ilmi fi makna hadal ismi aqwalun adidah. Jadi telah banyak pendapat-pendapat dari ahlul ilmi tentang makna nama ini, yaitu Al-Karim. Makanya kalau diartikan bahasa Indonesia tidak mewakili, hanya diartikan pendekatan saja, yang maha mulia. Perhatikan maknanya. Dengan perhatikan makna-makna yang disebutkan, dan semuanya benar, semua ini bisa diartikan demikian. Ini kita mengetahui maha agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita semakin bersandar kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin bertawakal kepada Allah. Perhatikan. Fakila maknahu ay kathirul khairi wal ata. Maka ada yang mengatakan makna Al-Karim adalah zat yang banyak kebaikan dan pemberiannya. Banyak kebaikan dan pemberiannya. Jadi maha memberilah. Wakila, ada yang mengatakan yang kedua, yaitu ad-daimu bil khairi, terus menerus. Berarti dengan kebaikan, kebaikan yang terus menerus, memiliki kebaikan yang terus menerus, tidak ada putusnya. Wakila alladzi lahu qadrun azimun wa sa'nun kabir, yaitu zat yang memiliki keagungan dan juga suatu yang besar dan kebesaran. Sa'nun kabirun. Wakila, ada yang mengatakan ay al-munazzahu anin naqais wal afat. Al-Karim itu zat yang disucikan dari berbagai macam bentuk kekurangan dan cacat dan celah. Maka Allah itu maha suci, maha sempurna, maha suci, disucikan dari segala bentuk kekurangan dan afat. Ini di antara makna Al-Karim. Wakila, ada yang mengatakan maknahu al-mukrimu al-mun'imu al-mutafadzilu. Jadi mengatakan zat, yaitu yang maha mulia, yang maha memberikan nikmat dan juga maha memberikan karunia. Ini di antara maknanya. Wakila, ada yang mengatakan alladzi yu'ti la li'iwadhin, zat yang memberi bukan karena sebagai ganti. Orang memberi itu kan kadang karena diberi kan, ganti, ada gantinya. Oh, orang itu telah membantu dia, akhirnya dikasih sesuatu baik ganti dari jasa baiknya. Nah ini enggak, Allah itu maha memberi, tapi bukan karena sebagai ganti yang tadi diberikan kepada Allah, tidak. Wakila alladzi yu'ti li ghairi sabab. Ada mengatakan Al-Karim zat yang maha memberi tanpa sebab. Kadang ya kita banyak, mungkin enggak minta aja dikasih oleh Allah. Wong sejak kita di dalam kandungan itu sudah dititipkan terus, kemudian bisa makan dari melalui ibunya, baik ibu kita, sampai begitu lahir terus menerus dikasih terus oleh Allah tanpa sebab. Manusia kadang memberi sesuatu kan ada sebab tadi, ada suatu sebab akhirnya mengasihi. Allah enggak, yang maha memberi li ghairi sabab, tanpa sebab. Wakila alladzi yu'ti man yahtaju wa man la yahtaju. Ada yang mengatakan Al-Karim pada zat yang maha memberi, yaitu kepada siapa yang membutuhkan dan juga siapa yang tidak membutuhkan. Gak dipilih-pilih, tetap dikasih.
Mengasih orang-orang yang butuh dan juga man la yahtaj, orang yang tidak membutuhkan. Wakila alladhi idza wa'ada wafa. Ada yang mengatakan Al-Karim ada zat yang apabila berjanji dia selalu dan senantiasa menepati. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka di sini juga menjadikan apa? Ketika kita baca di Al-Quran janji-janji Allah itu pasti benarnya. Kalau janji dari orang, pada janji nih, nanti kalau begini ini, begitu nanti ujungnya sudah selesai, enggak juga ditepati manusia. Tapi janji Allah mesti benarnya. Maka menjadikan kita yakin ketika Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, beramal soleh masuk surga misalkan. Ini motivasi, ini janji Allah. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Berarti ketika kita baca Al-Quran ada ayat-ayat, bukan janji-janji Allah. Ini motivasi dan ini pasti benarnya dan pasti akan ditepati oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan seperti kalau makhluk, jelas Allah nggak sama dengan makhluk memang. Kemudian ada juga yang mengatakan wakila alladhi turfa'u ilaihi kullu hajatin saghiratin aw kabirah. Yaitu ada yang mengatakan Al-Karim adalah zat yang diangkat kepadanya semua kebutuhan yang kecil maupun yang besar. Itu ditujukan kepada Allah. Ini kan kayak Allahus Samad, ya kan? Jadi semua kebutuhan yang kecil maupun yang besar ini diangkat, ditujukan kepada Allah. Nah, di sini juga Anda minta apa? Butuh apa kita? Kebutuhan yang kecil maupun yang besar tujukan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Maka Nabi juga bersabda apa? Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta kepada Allah. Semua kebutuhan yang kecil maupun yang besar ini diangkat, ditujukan kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Wakila, ada yang mengatakan alladzi la yudayyi'u man iltaja ilaihi, zat yang tidak pernah menyia-nyiakan orang yang bersandar sepenuhnya kepadanya. Maka orang betul-betul beriltija. Iltija itu bersandar, pasrah, berserah diri hanya kepada Allah, menyandarkan seluruh hanya kepada Allah. Allah enggak pernah menyia-nyiakannya. Pasti Allah akan beri. Wakila fi ma'nahu, ada yang mengatakan dan maknanya adalah alladzi yatajawazu 'anidz dzunubi wa yaghfiru sayyi'at. Ila ghairi dzalika mimma kana fi ma'na hadzal ismil azim. Ada yang mengatakan Al-Karim adalah zat yang memaafkan dosa-dosa dan mengampuni kesalahan-kesalahan. Dan makna-makna lain dari makna nama yang agung ini. Wa kullu dzalika hakun, semua itu adalah benar. Maka mana yang benar? Semua itu semuanya benar. Ini sangat luasnya makna tersebut. Li'anna hadzal ismal minal asma'il husna adalah ala ma'anin adidatin la ala ma'nan mufrad. Karena nama ini termasuk di antara nama-nama al-husna, di antara asma'ul husna, nama-nama yang paling indah yang menunjukkan makna-makna yang banyak, tidak hanya satu makna. Wa idza i'tabarta jami'a ma qila fi makna hadzal ismi alimta anna alladhi wajaba lillahi ta'ala min dzalika la yuhsa min jalailil ma'ani wa karaimil awsafi. Apabila Anda mengungkapkan ini apa? Jadi seluruh apa yang disebutkan dari makna-makna nama ini, yaitu nama Al-Karim ini, Anda akan mengetahui bahwasanya
yang wajib bagi Allah Ta'ala, bagi Allah adalah dari semua itu ada la yusa min jala'il makna. Jadi keagungan makna Allah tidak ada yang bisa menghitungnya. Ini masih banyak lagi yang belum disebutkan. Jadi ini keagungan makna-makna ini tidak ada yang bisa menghitungnya. Demikian juga kemuliaan sifat-sifat Allah. Maka enggak akan ada yang bisa mengerti kebesaran Allah dan keagungan Allah yang sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Demikian juga yang bisa memberikan pujian dengan pujian-pujian yang memang layak bagi Allah kecuali Allah Ta'ala. Maka fa'idha kulna al-karim wal kathirul khair wal ata' faman aktsar khairan faman aktsaru khairan min Allah. Apabila kita katakan al-karim adalah maknanya itu banyak kebaikan, kebaikan yang banyak atau banyak kebaikan dan juga pemberian, siapa yang lebih banyak kebaikannya daripada Allah? Tidak ada. Sebaik apapun manusia, belum ada apa-apanya dengan Allah. Ya kan? Nah, dari sini kalaulah orang berbuat baik kepada kita, ya kita harus terima kasih, kemudian mengucapkan terima kasih ya bentuk syukur terima kasihnya, padahal tidak ada yang lebih banyak kebaikannya daripada Allah. Maka tentunya ini menjadikan kita harus lebih besar lagi lah syukurnya kepada Allah. Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Li ummi qudratihi wa sa'ati ataihi, karena keumuman kekuasaan Allah untuk Maha Kuasa atas segala sesuatu dan luasnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bal al khairu kulluhu bi yadayhi. Bahkan kebaikan seluruhnya itu ada di tangan Allah. Jadi kebaikan seluruhnya itu ada di tangan Allah. Maka minta kebaikan kepada Allah, minta apapun kepada Allah Ta'ala. Ini. Yang kedua, wa idza qulna innahu ad-da'im bil khair fadzalika bil haqiqah lillahi wahdah. Fa inna kulla shay'in yanqati'u ila Allah wa ihsan. Fa innahu da'imun muttasilun fid dunya wal akhirah. Apabila kita katakan sesungguhnya Allah itu ad-da'im bil khair, yang terus-menerus memberikan kebaikan-kebaikan, maka sebenarnya memang demikian. Hal yang semacam itu hanya milik Allah semata. Sesungguhnya segala sesuatu pasti akan terputus, ada batasnya. Ada batasnya kecuali Allah. Dan kebaikan-kebaikan dari Allah, kemurahan-kemurahan dari Allah ini terus menerus di dunia maupun di akhirat. Selain Allah itu tadi, saat ada kebaikan-kebaikan, orang memberikan kebaikan pun ada batasnya, pasti ada akhirnya. Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah ini muttasilun daimun muttasilun fi dunya wal akhirah. Yang ketiga, wa idza qulna innal karima huwa alladhi lahu qadrun azimun wa sa'nun kabirun fallahu jalla wa ala la yuqaddaru qadrahu wa la yudriku al-ibad. Yani kunha sifatihi kama wa kamala nu'tihi la yuqaddiru qadrahu wa la yudriku al-ibadu kunha sifatihi wa kamala nu'tihi. Apabila kita mengatakan sesungguhnya Al-Karim ada zat yang memiliki qadrun azimun, jadi suatu yang agung, nilai atau suatu yang keagungan yang besar, wasadun kabirun, maka Allah Jalla wa ala tidak ada hamba yang bisa mengakui hakikat keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hakikat sifat-sifat Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya enggak ada.
Nggak ada yang mengetahui saking besarnya, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Wa idza qulna innal karima huwal munazzahu 'anil naqais wal afat fa huwa Allahu wahdahu bil haqiqati al quddus as-salam alladzi la yalhaqu an-naqsu syai'an min sifatihi al munazzahu 'anil naqais wal uyub. Apabila kita mengatakan sesungguhnya Al-Karim ada zat yang disucikan anin naqais, dari kekurangan-kekurangan dan juga afat, celah, cacat, disucikan dari semua itu, maka Allah sematalah yang sebenarnya Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, yang selamat dari semua aib, kekurangan dan cacat, selamat dari itu semua, yang tidak ada cacat kekurangan sedikit pun di antara atau dari sifat-sifatnya, yang disucikan anin naqais, disucikan dari segala macam bentuk nakes, yaitu kekurangan, wal uyub, dan aib. Allah Maha sempurna dari segala sisinya, termasuk sifat-sifatnya semuanya sempurna. Adapun manusia, makhluk yang penuh kekurangan, banyak kekurangan. Nah, walaupun demikian terkadang manusia itu mengagung-agungkan makhluk dengan pengagungan yang kadang-kadang berlebihan, tapi kurang mengagungkan Allah, kurang menghargai Allah, kurang taatnya kepada Allah, bentuk pengagungannya kepada Allah kurang. Tidak sedikit orang kalau diperintah oleh Allah nggak segera melakukan, tapi kalau diperintah oleh manusia, apalagi perintah di atasannya gitu, kadang walaupun perintah itu terkadang mengandung hal yang tidak dibolehkan oleh Allah, kadang dilakukan juga. Padahal seyogyanya seorang hamba harus mengagungkan Allah dengan semaksimal mungkin, dan bentuk pengagungan kepada Allah ya dia taat, dia segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Ini di antara bentuk pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza qulna innal karima ma'nahu al-mukrim al-mun'im al-mutafaddil fa minal mukrim al-mun'im al-mutafaddil famanil mukrim al-mun'im al-mutafaddil ila Allah wahdah alladzi biyadihi maqalidus samawati wal ardh wa khazainu kulli syai' wal fadlu kulluhu biyadihi yu'tihi may yasha' wallahu dzul fadlil azim wa man lam yukrimhu Allahu famanil ladzi yukrimhu wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu may yasha. Dan apabila kita mengatakan sesungguhnya Al-Karim, maknanya adalah zat yang maha mulia, maha memberikan kenikmatan, maha memberikan karunia, maka tidak ada yang memberikan kenikmatan dan karunia kecuali Allah semata, yang di tangannya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan kunci-kunci segala sesuatu, wal fadl, karunia seluruhnya itu biyadih, itu di tangan Allah. Maka kita diperintahkan untuk banyak meminta karunia pada Allah. Wa as'aluka min fadlikal adzim, ya Allah, aku minta pada Engkau dari karuniamu yang agung. Doa keluar masjid apa? Kita kan setiap hari masuk masjid, masuk keluar masjid, jangan lupa. Kan ada doa, apa doanya? Nah, di antara itu singkatnya ya kan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma fili tunubi waftahli ababa fadlik, atau Allahumma ini as'aluka min fadlik, ya Allah aku minta pada Engkau dari karunia, minta karunia dari Allah. Kalau masuk rahmah ya kan, waftahli ababa rahmatik, bukakan untukku yaitu pintu-pintu rahmah.
Kalau keluar fadl, karunia, jadi karunia. Allah Maha memberikan karunia. Al-fadl kullu biyadihi. Jadi semua karunia itu seluruhnya di tangan Allah. Karunia itu kadang identik dengan banyak sih karunia itu ya. Contoh orang kerja, jadi rezeki itu karunia dari Allah. Maka indah sekali Islam diajarkan. Begitu masuk masjid, waftahli abwaaba rahmat. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat. Begitu selesai ibadah, selesai dari masjid ibadah, keluar kerja, minta karunia dari Allah. Dan Allah, semua karunia di tangan Allah. Yu'tihi may yasha. Allah akan memberikan karunia itu kepada siapa yang dikehendaki. Enggak akan ada yang bisa membatasi. Coba kalau kita meyakini ini, insya Allah enggak ada hasad. Orang lain mendapat ini, temannya mendapat ini. Sudah Allah memberikan itu. Dan sangat mungkin kita juga mintalah karunia kepada Allah. Ngapain hasad dengan orang yang mendapat itu? Minta kepada zat yang maha memberi karunia, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, ya kan? Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah itu memiliki karunia yang agung. Karunia Allah sangat agung, sangat besar. Barang siapa yang tidak dimuliakan oleh Allah, siapa yang bisa memuliakannya? Enggak ada. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuhinillah, barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Barang siapa telah dihinakan oleh Allah, enggak akan ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu may yasha, sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Wa idza qulna manahu alladhi yu'ti la li 'iwadin falaysa kadzalika illa Allah wahdah. Fal khalqu khalaqahu wal mulku khalquhu wal mulku mulkuhu wal ata'atuhu wala yablughu al ibadu naf'ahu bisyai' fa huwa al ghaniyul hamid. Apabila kita mengatakan maknanya, mana al-karim adalah zat yang memberikan, yang memberi tanpa, bukan karena sebagai ganti, maka tidak akan ada yang bisa begitu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena makhluk, semua itu makhluk Allah. Makhluk itu ciptaan, itu semua ciptaan Allah. Kerajaan semua itu milik Allah, kerajaan Allah. Pemberian itu ada pemberian dari Allah. Dan para hamba, tidak ada hamba yang bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah. Karena Allah itu gak butuh. Allah itu al-ghani, Allah itu maha kaya, gak butuh sedikit pun dari makhluknya. Lagi al-hamid, ghaniyul hamid, Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Nah ini juga di antara makna al-karim. Jadi semua pemberian, kekuasaan, semua itu milik Allah. Ya kita yang butuh pada Allah, kita minta kepada Allah. Sekali lagi kita telah sebutkan bahwasanya orang ibadah itu bukan karena Allah butuh ibadah kita. Seandainya semua orang ibadah tidak menambah kepada Allah, tidak menambah keagungan Allah, demikian juga seandainya orang enggak mau ibadah kepada Allah, menentang semua kepada Allah, tidak mengurangi keagungan Allah. Allah enggak butuh kita. Maka kitalah yang butuh kepada Allah. Kita beribadah, kita yang butuh. Maka jangan semaunya ibadah itu. Jangan seakan-akan Anda dibutuhkan oleh Allah. Oh, enggak butuh kita. Maka kita beribadah karena kita butuh kepada Allah. Mari kita lakukan maksimal ibadah. Kita sudah berusaha maksimal saja belum bisa maksimal, maka perhatikan di antara hikmah, setiap habis sholat baca istighfar kan, langsung astagfirullah. Kenapa? Ya Allah, saya minta ampun, ampunilah aku. Aku mohon ampun pada Engkau ya Allah. Belum bisa ibadah dengan baik. Sholat kadang sudah berusaha untuk khusyuk, kadang mikir ke sana kemari. Begitu sholat, ini belum bisa maksimal. Maka ini Allah enggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh kepada Allah. Sehingga ini menjadi apa? Motivasi untuk memaksimalkan ibadah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga wa idza qila manahu alladhi yu'ti li ghairi sabab
fa huwa Allah wahdah al-mutafazzil bin nawari min ghairi su'al bada al-khalqa bin ni'am wa ausa alaihim al-ata tafadzulan minhu wa karma. Apabila kita mengatakan makna al-karim ada zat yang memberi tanpa sebab, gak ada sebab apa-apa, memberi. Yang bisa demikian itu hanyalah Allah semata. Al-Mutafadzil yang maha memberikan karunia. Jadi memberikan pemberian tanpa diminta. Tanpa diminta. Allah memulai penciptaan dengan kenikmatan-kenikmatan dan memberikan pemberian yang luas kepada mereka sebagai bentuk karunia dari Allah, kemurahan dari Allah. Wa idza qulna ma'nahu alladhi yu'ti man yahtaju wa man la yahtaju fa huwa Allah wahdahu yu'ti al-muhtaj hajatahu wa yaziduhu in'aman minhu wa tafadzulah. Ini maksudnya, yaitu apabila kita mengatakan makna Al-Karim adalah zat yang memberikan kepada orang yang butuh dan orang yang tidak butuh, maka dialah Allah semata yang memberikan kepada orang yang butuh, memberikan apa yang dibutuhkan, dan ditambah lagi memberikan kepadanya hal-hal yang enggak diminta, diberikan sebagai in'aman minhu, yaitu kenikmatan, pemberian kenikmatan dari Allah dan karunia. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zat yang demikian itu ini menjadikan kita itu hamba Allah. Maka agung sekali ketika seorang hamba itu merasa dirinya, manusia itu merasa sebagai hamba Allah. Karena Allah maha begini, maha segala-galanya. Al-Karim aja maknanya semacam itu, luas sekali. Ya kan? Ya konsekuensinya ya taatlah pada Allah. Ikutilah aturan Allah. Kalau Anda sebagai hamba Allah, kalau kita sebagai hamba Allah, budak Allah, hamba Allah. Wa idza qulna ma'nahu alladhi idza wa'ada waffa fa inna kulla man ya'idu yumkin ay yawafiya wa yumkinu ay yaqta'ahu udrun wa yahulu bainahu wa bainal wafa amrun wal bari sadiqul wa'di li umumi qudratihi wa azimi mulkihi la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'. Apabila kita mengatakan maknanya adalah makna Al-Karim adalah zat yang apabila berjanji selalu menepati, maka sesungguhnya setiap orang yang berjanji bisa saja dia tepati janjinya, dan mungkin juga dia beralasan sehingga enggak menepati janjinya. Alasnya begini begitu. Ini selain Allah. Bisa juga dia terhalang untuk menepati janjinya karena ada suatu perkara atau urusan. Sementara Al-Bari, zat yang maha pencipta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala shadiqul wa'di, maha menepati janjinya. Karena Allah itu keumuman maha kekuasaan Allah. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa azimu mulki, dan agungnya kerajaan Allah. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi apa yang Dia berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang tidak Dia berikan. Ini senantiasa kita selalu hampir sering kita baca kan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan, wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang tidak Engkau berikan. Ini juga memahami semacam ini, orang tidak akan hasad. Ya. Orang misalkan A dan B hasad kepada B, melihat sering mendapat ini, mendapat itu, lancar dan sebagainya. Kalau Allah memberikan, tidak akan ada yang bisa menghalangi.
maka dia itu suka atau enggak suka, kalau Allah menghendaki memberikan kepada yang dia kehendaki, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Baik. Kita istirahat sebentar. Ya, ada dulu. Kemudian habis adzan kita lanjutkan sedikit, tinggal sedikit. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Dan kita lanjutkan qala muallif. Apabila kita mengatakan bahwa makna al-karim adalah zat yang diangkat kepadanya semua kebutuhan yang kecil maupun yang besar, maka dialah Allah Subhanahu wa taala semata. Yas'aluhu ma fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa bisan. Ya, minta kepadanya semua apa yang ada di langit dan di bumi. Kullu yawmin huwa bisan, setiap hari dia bisan, dalam kesibukan. Wa idza qulna ma'nahu, apabila kita mengatakan bahwa maknanya adalah zat yang tidak menyia-nyiakan orang yang bersandar, menyerahkan urusannya, meminta kepadanya, bersandar kepadanya, maka dialah Allah semata yang telah berfirman tentang dirinya, inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Dan surah Al-Kahfi 30, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Ini memberikan motivasi. Kebaikan apapun yang Anda lakukan, yang kita lakukan, tidak akan disia-siakan, akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Demikian juga Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini janji Allah. Dan Rabb kalian berfirman, mengatakan ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kamu sekalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Ini kalau orang memahami ayat ini, harusnya dia tidak akan bersedih hati, bingung, menghadapi apa. Doa pada Allah. Anda butuh apa? Minta pada Allah. Butuh apa? Apapun, Allah Maha Kaya. Maka Allah pasti akan menepati janjinya. Ini minta kepada Allah. Ini Allah Al-Karim. Apabila kita mengatakan bahwasanya maknanya adalah zat yang mengampuni dosa-dosa dan mengampuni kesalahan-kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala dialah semata yang bisa melakukan itu. Dan di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak berat untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Dan di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dialah yang memberikan karunia orang untuk bisa bertaubat atas dosa-dosa dan menerima taubat tersebut. Jadi orang yang ada keinginan untuk bisa bertaubat itu juga karunia dari Allah, sehingga mungkin mentok dan dia menyesali perbuatan dan bertaubat pada Allah. Dan kemudian di antara karunia Allah pun, Allah menerima taubat tersebut walaupun sebesar apapun dosa yang telah dilakukan oleh hamba tersebut. Dan juga wa min karumihi annahu yubaddilu sayyiati taibin hasanat. Di antara maha karimnya Allah Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kejelekan orang-orang yang telah bertaubat dengan kebaikan-kebaikan. Dan juga di antara bentuk karum kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu sangat senang, sangat bergembira dengan taubatnya orang-orang yang bertaubat dan kembalinya orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu malu kepada hambanya apabila dia itu mengangkat kedua tangannya berdoa mohon kepada Allah dengan merendahkan dirinya untuk ditolak, tidak dikabulkan, untuk ditolak, dikembalikan dalam keadaan kosong. Allah malu untuk itu. Ini menjaga motivasi juga, bahwa barang siapa yang betul-betul minta kepada Allah,
Allah akan mengabulkan, Allah akan memberi. Ya, bagian terakhir wa azamu asbabi nailil karamatil karim subhanahu taqwahu jalla wa ala fi sirri wal alan, dan sebab teragung untuk bisa mendapatkan karomah dari Zat Al-Karim, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah bertakwa kepada Allah Jalla wa ala, baik dikala sendirian, dikala enggak ada orang yang melihatnya, maupun di saat banyak orang yang melihat. Fal akram indahu subhanahu wa ta'ala al-atqalah min ibadihi, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Kama qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Ja'alanallahu min ibadihil muttaqin wa min awliyaihil mukarramin innahu sami'un mujib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang bertakwa, dan juga termasuk di antara wali-walinya yang dimuliakan. Sesungguhnya Allah itu Sami'un Mujib, Maha mendengar dan lagi Maha mengabulkan doa. Naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.